Oke, jumpa kembali dengan saya Afrali Tanuek di Mr. Crack. Cukup lama saya tidak mengupload tutorial Excel, terutama yang berhubungan langsung dengan pengolahan nilai di dalam kelas ya. Nah, saat ini saya akan mencoba membagikan sebuah rumus bagaimana cara mengkatrol nilai. Tentunya jika cara ini tidak perlu dilakukan, jangan dilakukan ya. Tapi kalau memang dengan terpaksa teman-teman harus melakukan pengkatrolan nilai itu, lakukanlah dengan adil ya. Jangan ada yang dirugikan. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada nilai ya. Teman-teman bisa lihat di sini begitu banyak yang di bawah KKM ya. Nah, mungkin teman-teman berpikir apabila ini ditambahkan, misalnya tambah dengan 5 kemudian ditarik ke bawah, hasilnya tetap saja ada yang tidak capai KKM dan peserta didik yang punya nilai paling tinggi akan semakin tinggi. Nah, tentunya ini akan berpengaruh dengan apa istilahnya kalau dalam simpangan baku mungkin ya. Kalau salah teman-teman betulkan saja ya. Maksud saya nanti yang tinggi itu akan terlalu tinggi, sementara yang rendah itu belum tentu mencapai KKM jika kita tambahkan begitu misalnya ya. Misalnya untuk nilai 30, untuk mencapai KKM itu masih dibutuhkan sekitar 37 ya. Misalnya kita coba aja ya. Tambah 37. Nah, dia baru mencapai saja KKM. Terus jika teman-teman nilai masukkan nilai yang sama kepada semua siswa, hasilnya yang nilai tertinggi itu malah mencapai sampai 119. Ini kan tidak wajar ya. Nah, bagaimana mengkatrol nilai siswa itu dengan wajar dan adil ya. Ini kalau menurut saya, tidak tahu adil apa tidak menurut teman-teman, tapi ini menurut saya. Saya akan tunjukkan rumusnya ya. Rumusnya itu seperti ini ya. Jika teman-teman bisa lihat di samping sini. Nilai terkecil yang diinginkan ditambah dengan nilai asli dikurang nilai terkecil, kemudian dibagi dengan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil, kemudian dikalikan lagi dengan nilai terbesar yang diinginkan dikurangi dengan nilai terkecil yang diinginkan. Nah, untuk mempercepat proses perhitungan kita, karena kita sudah mengetahui rumusnya, kita buat keterangan seperti ini, kemudian kita tentukan di sini ya. Oke, nilai aslinya sudah ada, kita tentukan hasilnya. Sebelumnya kita tentukan dulu nilai terbesarnya. Kita masukkan di sini rumus max. Kemudian di bagian kedua ini min, karena ini yang terkecil ya. Kemudian kita tentukan nilai terbesar yang diinginkan. Misalnya di sini saya menginginkan nilai terbesar itu adalah 91 ya misalnya. Kemudian di sini karena KKM-nya 67, jadi saya ingin siswa itu paling rendah mendapatkan yang nilai terendah itu mendapatkan satu angka lebih tinggi dari KKM. Jadi nilai terkecil yang diinginkan itu saya masukkan di sini 68. Nah, setelah teman-teman menentukan semua ini ya, setelah teman-teman mendapatkan, saatnya kita memasukkan rumus. Teman-teman perhatikan dengan baik. Rumus yang pertama itu adalah nilai terkecil yang diinginkan. Jadi di sini sama dengan nilai terkecil itu adalah 68. Yang diinginkan ya, bukan nilai terkecil dari nilai asli. Kemudian ditambah, ingat buka kurungnya 2 kali. Kemudian nilai asli itu adalah di C4. Ini menyesuaikan dengan tabel teman-teman. Dikurangi dengan nilai terkecil. Nilai terkecil itu yang ini, H4.
H5. Kemudian balas kurung 1 kali. Terus dibagi lagi, dibagi buka kurung nilai terbesar. Nilai terbesar itu adalah 82 ya. Jadi H4 dikurangi dengan nilai terkecil, dikurangi lagi dengan nilai terkecil H5. Setelah itu balas kurung, kemudian dikali itu tanda bintang ya teman-teman, jangan lupa ya. Kemudian buka kurung nilai terbesar yang diinginkan. Nah, nilai terbesar yang diinginkan itu adalah 91 misalnya ya. Kemudian dikurangi lagi dengan nilai terkecil yang diinginkan. Nilai terkecil yang diinginkan itu adalah 68. Kemudian kita balas kurung 2 kali. Enter. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada nilainya. Setelah selesai begini teman-teman, jangan lupa kunci ya, kunci C4 dan H5 itu dengan cara menekan F4 ya. Blok kemudian tekan F4 supaya terkunci semuanya. Ini juga dikunci, ini juga dikunci. Oke, yang dibiarkan itu hanya H7 tadi dikunci. H7 yang dibiarkan itu hanya ini, yang nilai asli ini, yang apa ini, C4 ya. C4 ini jangan dikunci ya. Kita buka kuncinya. Oke, kita buka kuncinya, kemudian kita enter. Hasilnya 68. Nah, setelah teman-teman kunci semuanya, selain C4 tadi ya, C4 itu adalah nilai aslinya, karena ini akan mengikut sampai ke bawah. Kemudian kita tarik ya. Terus masukkan sini, kemudian tarik. Nah, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa pendekkan. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Ini menurut saya sangat adil ya. Tidak nilai yang terkecil itu dapatnya 68 ya, seperti ketentuan kita tadi. Kemudian nilai tertinggi mendapat nilai 91. Sisanya itu menyesuaikan ya. Oke, saya rasa ini cukup adil ya kalau untuk saya sebagai seorang guru yang memang kalau dalam keadaan terpaksa kita harus melakukan ini, maka cara ini adalah cara yang paling adil kalau menurut saya ya. Jadi rumusnya itu saya ulangi ya. Nilai terkecil kemudian dikurangi dengan ditambah dengan dalam kurung nilai asli atau nilai asli, kemudian dikurangi dengan nilai terkecil, kemudian dibagi dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, kemudian dikali dengan nilai terbesar yang sudah dikurangi dengan nilai terbesar yang diinginkan yang sudah dikurangi dengan nilai terkecil yang diinginkan. Oke, saya rasa cukup untuk saat ini. Semoga tutorial ini membantu. Jangan lupa diikuti terus dengan menekan tombol subscribe, kemudian diaktifkan tombol loncengnya supaya ketika ada video terbaru teman-teman bisa melihatnya dan tentunya membantu mengembangkan channel ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.